wabarakatuh. Iya, kita bisa mulai karena yang lain. Bunda Santi, tapi Bunda Santi bisa nyusul, nggak apa-apa. Ibu Andi putrinya positif COVID, jadi izin hari ini karena mau persiapan beli-beli peralatan dan sebagainya untuk persiapan isoman. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Warzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdhan mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini COVID lagi naik lagi. Iya Pak, hati-hati Pak, banyak banget yang kena. Ya. Nah, saya lagi di Jawa Timur. Oh, Bapak di oh, Masya Allah jauh. Ya. Mau lebaran di sana ya Ustaz? Ya, sekalian mau ngantar ke pesantren. Oh, alhamdulillah. Ya. Baik. Siapa yang mau mondok Ustaz? Ya? Yang mau mondok siapa? Anak, Bu. Oh, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan sukses, ilmunya manfaat. Jadi hafiz Quran yang terbaik. Amin. Amin. Jadi yang jagain pintu surga buat orang tuanya. Amin. Amin. Waduh, doanya banyak sekali nih. Ya, berarti doa juga dong buat yang sakit segera diberikan kesehatan. Amin. Ya, baik, kita latihan seperti biasa untuk mengulang-ulang teori-teori yang sudah kita pelajari biar tidak menguap begitu saja. Nah, yang pertama seperti biasa dan yang paling dasar adalah kita mengidentifikasi kosakata ya, mengkelompokkan kata apakah itu isim, fi'il atau harf. Baik, kemudian yang pertama kul. Kalau kul kesulitan untuk mengidentifikasi, pertama kita coba lihat huruf terakhirnya itu sukun atau dhammah atau apa namanya fathah. Kul. Sukun. Nah, biasanya kalau sukun itu apa? Karakter dari apa? Oh, karakter dari Fi'il. Amr, fi'il amr. Fi'il amr ya. Oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan begini, katanya fi'il itu paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Iya. Kul itu berapa huruf? 2. Dua.
Kemana satunya kan gitu. Satunya Iya. kemana? Nah, itu nanti kalau kita sudah mengenal ada huruf yang sakit dan ada huruf yang sehat. Nah, itu baru nanti apa namanya kita akan tahu dan memunculkan kembali huruf-huruf yang hilang, yang tidak kelihatan, yang disamarkan. Nah, jadi ada yang dibuang. Jadi gini, huruf itu huruf hijaiyah ya, huruf Arab itu kalau kita ini semua itu ada sekitar 29. Ada 29, kemudian dari 29 itu ada kategori huruf yang sehat, ada kategori huruf yang sakit. Nah, kalau biasanya kalau orang itu sehat sama sakit itu banyakkan yang sakit apa yang sehat? Sehat. Banyak yang Oke, sehat. banyakkan yang Huruf sehat. hijaiyah aja kayak manusia ya Ustaz ya, ada yang sakit. Iya, ada yang sakit. Tapi pasti populasi sehat lebih banyak daripada yang sakit, itu pasti. Demikian pula dengan huruf hijaiyah juga. Huruf hijaiyah ada 29, yang sakit cuma 3. Ya 3 banding 26. Jadi 26-nya sehat, yang 3 itu sakit. Nah, untuk menangani sakit itu macam-macam cara. Ada yang dicuekin, sembuh sendiri. Ada yang diobati. Ada yang diganti. Ada yang diganti. Ada yang dihilangkan sama sekali. Jadi macam-macam, sama kayak orang menangani orang sakit itu. Ada yang dicuekin saja, ada yang yang diganti, ada pula yang bahkan dihilangkan. Ya, dihilangkan. Sama. Nah, salah satu contoh yang dihilangkan adalah kata kul. Ya, kul itu apa artinya kul? Biasanya kalau kul huwallahu ahad apa artinya? Saya kira sudah pada hafal ya artinya kul. Katakanlah ya. Katakanlah. Katakanlah itu berarti fi'il apa? Amr. Fi'il amar. Baik. Fi'il amar. Katakanlah. Coba kalau kita ingat-ingat, ada bahasa Arab yang sudah kita kenal yaitu berkata. Kola. Kola. Baik. Kalau kola itu tulisannya gimana? Ada yang panjang nggak kola itu? Ada tasdid. Ada alif. Ada alif. Alif. Ya, alif di tengah kan? Kola. Qaf, alif, lam. Nah, coba kita telusuri ya. Huruf yang sakit itu tadi ada berapa? 3. 3 itu adalah alif, wawu, dan ya. Wawu, ya. Alif, wawu, ya. Coba kalau misalkan telah berkata, bahasa Arabnya apa tadi? Kola. Kola. Ko-nya panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Kenapa ko-nya panjang? Karena ada alif. Alif. Ya. Oke. Alif itu huruf yang sakit atau sehat? Sakit. Nah, karena alif itu sakit, maka bisa juga dihilangkan. Diamputasi. Jadi kul. Tuh, hilang kan alifnya. Iya. Nah, seperti itu nanti. Analoginya ke sana nanti. Analoginya adalah seperti ketika menangani orang sakit itu caranya macam-macam. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat dan membahayakan. Nah, jadi seperti itulah huruf hijaiyah ya. Kata di dalam bahasa Arab itu minimal satu kata itu terdiri dari 3 huruf. Tapi kalau kita lihat dalam kasus kul, kenapa tinggal 2? Katanya minimal 3. Kemana satunya? Nah, untuk menjawab itu, untuk sementara ini pakai analogi yang tadi. Jadi huruf hijaiyah yang 29 itu yang sakit 3. Nah, cara menangani huruf-huruf yang sakit yang terlibat di dalam sebuah kata itu macam-macam. Ada kadang dicuekin, dibiarin aja. Ada yang diganti. Diganti itu berarti apa? Transplantasi ya. Nah, ada juga yang dipotong, amputasi. Nah, seperti itu. Cara menangani sakit itu seperti itu.
macam-macam. Nah, sama. Jadi huruf dalam huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab dalam sebuah kata itu ketika dia masuk, dia terlibat untuk membangun sebuah kata, maka macam-macam caralah yang dipergunakan untuk menghadapi huruf-huruf yang sakit itu. Kul adalah salah satu contoh di mana huruf yang sakit itu harus dibuang. Sehingga seolah-olah yang terlihat di permukaan hanya melibatkan 2 huruf. Padahal itu sebenarnya 3 huruf. Nah, gitu. Jadi nanti biar nggak tanya-nanya kenapa kok cuma 2, katanya 3. Nah, kalau tidak seperti itu jawaban sementara. Syaratnya apa Ustadz kalau mau diobatin apa mau dicuekin apa? Ada yang dicuekin. Contohnya apa? Ya qulu. Ya, sebenarnya qala itu dia tetap ada tapi pengganti di alif itu. Asalnya itu qaf, wawu, lam. Qaf, wawu, lam. Makanya ketika fi'il mudhari dia muncul dicuekin aja. Yaqulu. Ya. Coba. Gini. Nah, gini, biar ini aja, ya, sekedar tahu dulu. Nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting sekedar tahu. Tapi nanti akan Nggak, kita Santi pelajari. baru join, kita baru sampai itu latihan kul. Oh, cool. Yang tadi. Kul itu apa? Dijelaskan kul itu fiil amr. Terus kenapa kok biasanya fiil amr itu biasanya kan 3 huruf minimal, kenapa 2 huruf? Nah, ini lagi dijelasin sama Pak Ustadz. Oke. Di dalam huruf hijaiyah yang jumlah totalnya ada 29. Ada 29 itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat itu cuma ada 3 huruf. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah wawu, dan yang ketiga adalah ya. Alif, wawu, dan ya. Tapi sebenarnya yang benar-benar huruf yang sakit dari 3 ini adalah hanya 2. Yang benar-benar sakit, yang benar-benar dinamakan huruf, ya, yang benar-benar huruf, bukan huruf jadi-jadian, itu sebenarnya cuma 2 dari yang sakit ini. Kalau yang sehat semuanya huruf beneran. Tapi kalau yang sakit ini, yang sebenarnya benar-benar huruf yang sakit, bukan sakit-sakitan, bukan pura-pura sakit, dan bukan jadi-jadian, itu cuma 2, yaitu wawu sama ya. Kalau wawu sama ya, terus pertanyaannya begini, alif itu siapa? Alif itu datang dari mana? Terus buat apa? Gitu kan? Jadi alif itu adalah seperti ban serep, dia ikut tapi nggak ikut serta ini. Nggak selalu ikut terus kemana-mana ikut tapi nggak dipakai. Ya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang. Jadi ban serep aja. Kalau diperlukan dipakai, kalau nggak diperlukan ya nggak. Kalau bocor ya dipakai, kalau nggak bocor ya nggak usah dipakai. Dibawa aja tapi jangan ditinggal. Ya, jadi tetap dibawa, tetapi dia adalah sebagai pengganti. Artinya begini, kalau ada alif nongol, kalau ada alif dia muncul pada huruf apa namanya, pada tempatnya huruf dasar, berarti alif itu ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia menggantikan wawu, bisa jadi dia juga sedang menggantikan ya. Ya, intinya dia sebagai pengganti dari 2 huruf yang sakit yang lain, yaitu alif bisa menggantikan wawu atau alif itu bisa menggantikan ya. Okay. Contohnya, Ustaz, contohnya. Tadi kan contohnya kola. Kola itu fi'il atau isim? Fiil. Fi'il apa kola? Fiil madi. Fi'il madi. Ada berapa huruf kola? 3. 3. Dari 3 itu ada huruf yang sakit atau tidak? Ada. Alif. Apa alif? Nah, alif itu tidak pernah menjadi huruf asli. Oh. Alif itu tidak pernah menjadi huruf asli. Keberadaan alif pasti menjadi, kalau dia berposisi pada huruf asli, maka bukan alif itu yang asli,
Ada dua kemungkinan, bisa jadi aslinya adalah wawu atau bisa jadi aslinya itu adalah huruf ya. Hmm. Ya. Jadi nggak pernah alif itu jadi huruf asli. Nggak pernah. Jadi kalau ada alif kok muncul di situ, nah, kemungkinannya dua. Maksudnya gini, kenapa kita pasang kemungkinan potensi itu untuk kita mempersempit mempersempit ruang ketika kita mencari kata dasar dari kola, untuk mencari arti dari kola di dalam kamus. Jadi kalau nyari kata kola di dalam kamus, carilah di dua kemungkinan. Kalau tidak kowala, ya koyala, gitu caranya. Kalau di kowala nggak ketemu, nanti dicari di entry-nya koyala. Kalau koyala nggak ketemu, balik lagi ke kowala. Gitu. Bolak-balik ke situ-situ aja. Jangan nyari-nyari terlalu banyak spekulasi. Spekulasi ya, tapi kita persempit spekulasi kita itu hanya terbatas pada huruf wawu dan huruf ya saja. Jadi kalau kita punya kamus tuh, kita iseng-iseng, meskipun udah tahu kola itu artinya telah berkata, coba deh nyari, gitu. Kan udah belajar nih, pede gitu. Tapi karena belum mengenal huruf yang sakit, itu yang namanya kamus sampai rusak nggak ketemu. Jadi harus tahu dulu kata dasarnya. Jadi kita boleh spekulasi, tapi spekulasi yang terarah. Tidak sampai terlalu lebar ke sana kemari, tapi kita fokus kepada dua huruf, yaitu kalau tidak wawu. Kowala atau koyala. Kebetulan di dalam Al-Quran kita menemukan yaqulu. Pernah baca yaqulu? Iya. Oke, ini fi'il atau isim? Fiil. Fi'il apa? Mudhari. Tanda mudhari'nya mana? Ada ya. Ya, berarti kata dasarnya apa? Kowala. Wawu dan lam. Berarti wawu. Nah, berarti alif di sini asalnya adalah wawu. Gitu. Kalau kita cari-cari lagi, kita korek-korek lagi, oh ternyata kita menemukan yaqulu, berarti alifnya itu bukan ya, tapi adalah wawu. Oke. Nah, berarti di sini ketika fi'il mudhari wawu ini dibiarkan, diganti atau dihilangkan? Dibiarkan, Dibiarin di-ignore. aja ya, dicuekin aja. Cuekin. aja. Iya, penyakit ringan mencuekin terhilang sendiri kan. Ya anggapannya nggak ada. Tapi ketika kola dihilangkan, dibiarkan atau diganti? Diganti. Nah, diganti. Wow, diganti. Jadi nanti ada kaidahnya kapan dia harus dibuang, kapan dicuekin, kapan harus diganti, itu ada kaidah. Nah, jadi sebagai bayangan saja bahwa kenapa kul itu kita bilang fi'il, di mana yang kita pelajari selama ini fi'il itu minimal terdiri dari 3 huruf, sedangkan pada kasus kul kok ternyata cuma 2 huruf. Nah, kemana satunya? Nah, biar tidak bertanya-tanya, maka jawabannya adalah seperti tadi, bahwa itu kebetulan hurufnya itu dihilangkan. Ya. Kebetulan ya dihilangkan. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kul itu fi'il atau isim? Fi'il. Sekarang in. Kemudian tukhfu nomor 3. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tanda mudhari'nya. Ada di depan. Ta. Huruf aslinya apa saja? Alfa. Fa. Berapa huruf? 2. 2 apa 3? Yang ketiga mana? Oh iya. 2. Khofa. 2. Kalau ditanya, ada yang sakit nih. Kemana satunya? Nah, itu termasuk dibuang juga. Itu. Jadi, oke. Gimana cara nanti? Gimana caranya kita tahu nanti?
Jangan sekarang. Nanti Hmm. pusing nanti kalau dikasih sekarang. Iya, pelan-pelan. Yang penting sekarang sekedar tahu bahwa oh seperti itu tuh ada sebabnya. Nggak tiba-tiba begitu, bukan. Tapi ada sebabnya, ada langkah-langkah yang memang harus dilalui untuk sampai seperti itu. Baik, yang keempat sekarang. Wow. Isim, Oh, ya, oke. Isim. Kenapa wawunya isim? Mengikuti. karena orang Karena apa kata namanya? ganti. Domir, Kata apa? ganti. Domir. Kata ganti. Betul. Kata Kata ganti. ganti atau isim domir. Kata ganti atau isim domir. Sekarang nomor 5. Ma. Harf. Apa yang isim? Kalau apa yang maka dia isim. Kalau ma yang artinya tidak, maka dia harf. Art. Ya, karena ma itu kan ada dua arti ya. Ada Ya. apa yang, ada tidak. Kalau apa yang berarti dia isim, kalau tidak berarti dia harf. Nomor 6, fi. Apa fi? Harf. Harf. Ya. Harf apa ini? Harf jar. Harf Harf jar. jar. Nah, tapi nanti tidak semua harf itu jar Pak, ya. Kebetulan itu harf jar. Kalau harf jar itu berpengaruh pada sesudahnya. Sesudahnya pasti nomor 7 pasti Isim. Isim. pasti isim. Nah gitu. Kalau harf jar itu pasti isim sesudahnya. Ya. Ada atau tidak ada tanda al atau tanwin tetap isim dia. Karena dengan keberadaan harf jar itu pasti sesudahnya merupakan isim. Berikutnya nomor 8. Kum. Harf. Isim. Ayo kum itu kum isim karena kalian dia kata ganti. Isim dhamir. Nomor 9. Au. Harf. Au itu artinya atau. Atau harf. Oke, harf ya. Tapi dia bukan harf jar. Au itu apa artinya au? Atau. Atau. Karena atau maka dia bukan harf jar, dia kata sambung, bukan kata depan. Jadi harf jar itu Kayak kata wa gitu ya. seperti wa. Kata sambung itu bisa dan, bisa atau, bisa kemudian. Kalau dan itu bahasa Arabnya wa, kalau atau itu bahasa Arabnya au, kalau kemudian itu bahasa Arabnya adalah summa. Summa. Oke. Baik. Nomor 10 sekarang. Itu betul. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Tanda mudhari'nya ini. Ada tak. Huruf aslinya apa saja? Bada. Ba'dal. Berapa huruf yang kelihatan? Dua. Berarti ada yang dibuang nggak? Satu dibuang. Ada. Oh, ya, oke. Yang dibuang itu apa kira-kira? Pasti apa dan apa? Ini dari ibadah. Oh iya. Wawu atau iya? Oke. Kita mau pastikan nih, kira-kira yang dibuang wawu atau iya? Wow. Tahu dari mana? Sukun. Bukan wawu yang itu. Ada wawu lagi sebelumnya wawu. Ada wawu sebelum wawu yang dibuang. Asalnya tubedu, tubediwu gitu ya. Asalnya tubediwu. Oke. Itu Tubidu. loh. Gini aja. Kita sering mengenal kata badui atau badui. Oh, Iya. Badui kan? Badui. Oke ya, berarti yang dibuang wawu gitu aja. Oh, hampir benar Sinta. Alasan aja yang salah. Ya, itu betul ya. Tapi nomor 10 adalah fi'il. Nomor 11 wawunya. Isim domir. Isim ya, dhamir, kata ganti. Nomor Kata 12. ganti. Hu. Isim. Isim. Ya, dhamir atau kata ganti. Nomor 13 ya. Ya. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kata dasarnya apa saja? Ain lam. Ain lam mim. Utuh atau Alif. ada yang hilang? Utuh. Oke. Jadi berarti sehat semua tuh. Sehat semua. Kalau sehat semua utuh. Ain sehat, lam sehat, mim sehat. Pokoknya selain alif, wawu, ya sehat. Sehat makan alpukat. Nomor 14. Hu. Dia isim. Ya, isim. Dia kata ganti. Nomor 15. Allahu.
Isim. Nomor berikutnya wa. Harf. Harf. Ya'lamu 17. Fiil. Fa'il apa? Mudori. Fiil mudhari. Ya ma 18. Ma. Isim. Payang. Apa ya? 19. Fiil. Harf. Harf. Ha. Oke. 20. As-samawati. Isim. Isim ada alnya. Ada alnya juga jatuh setelah harf jar. Maka as-samawati adalah pasti isim. Nomor 21 wa. Harf. Ah, nomor 22 wa. Ma. Isim. Isim. Fi lagi 23. Harf. Harf. Al-ardi 24. Isim. 25 wa. Harf. Harf. Allahu 26. Isim. Isim. Kemudian 27 ala. Harf. Harf. Kulli 28. Kulli. Kuli apa? Ya, bukan kuli batu, kuli apa. Kuli itu berarti isim kali ya? Apa? Alasannya apa? Eh, Pasti. Isim, ya benar isim. Ya, mestinya nggak usah mikir. Coba sebelum kuli ada apa? Ada apa? ada harf Ala. jar. Ala Jar. itu apa? Jar. Nah, harf jar ya. Kalau harf jar itu pasti sesudahnya adalah Isim. Isim. Ya, meskipun Ya, dia tidak bertanwin, meskipun dia Ya. tidak ada, meskipun nggak ada sandarannya, begitu ada harf jar, maka otomatis dia wajib menjadi isim. Baik, kemudian nomor 29, syai'in. Isim. Isim. Ada tanwin. Ada tanwin, itu paling gampang mau tanwin itu. Iya. Iya. Itu merem juga bisa. Merem. Kalau tanwin sama al. Kemudian qadirun nomor 30. Isim. Qadir isim. Ada tanwin. Tanwin. Berikutnya sekarang kita bikin tasniah dan jamak. Tasniah 2. Sekarang mudzakkar dulu. Tasniah nanti tidak ada bedanya antara mudzakkar dan muannats. Maqbulun tasniahnya. Masih ingat untuk 2 itu ani atau aini? Halo. Maqbulani. Maqbulani. Kalau maqbulin. Makbulin. Makbuli. Apa ya? Maqbulain. Makbulain. Maqbulaini. Makbulain. Oke, karena ini adalah mudzakkar, maka jamaknya mudzakkar. Coba sekarang kalau jamak mudzakkar itu una atau ina. Maqbulun jamaknya Makbulu. Makbuli. Maqbuluna. kalau maqbulin tunggalnya maka jamaknya adalah Maqbulina. maqbulina. Kemudian kalau maqbulan maka jamaknya Sama. Maqbulina. baik. Sekarang kita membuat tasnya dari yang muannas, yang perempuan ya. Ini sama ini rumusnya sama karena tidak ada bedanya. Mutaraddidun. Yang tasniahnya Mutaradditani. dalnya kurang 1. Dalnya kurang 1. Jadi Mutaraddidatani. Oh, ya. mutaraddidatan. Mutaraddidatan. Kemudian kalau mutaraddidatin 2. Mutaraddidataini. Mutaraddidatan. Kalau mutaraddidatan Sama. sama ya, mutaraddidatan. Sekarang jamaknya karena dia muannas maka jamaknya menggunakan rumus jamak muannas. Sekarang mutaraddidatun jamaknya adalah Mutaraddidatun. Tun. Dibuka. ya, Ya, tapi betul. dibukanya jangan taknya 2 kali, taknya sekali. Ya. Tun. Mutaraddidatun. Tun. Oke. Kalau mutaraddidatin maka jamaknya adalah Mutaraddidatin. mutaraddidatin. Kalau mutaraddidatan maka jamaknya adalah Mutaraddidatin. mutaraddidat. Baik, sekarang kita bikin pola ya. Pola 3 huruf dulu.
baru kemudian Lihat kepean dulu. oh silakan wajib gitu. Kalau Aduh, nggak ngerpek, dosa. dosa Ustadz, aduh. Kan kalau nggak ngerti. Kalau biasanya kan kalau nyontek itu dosa. Enggak. Kalau enggak itu mana? Oke. Sekarang sudah siap contekannya? Ya, siap. Kalau sudah siap, berarti nggak boleh salah. Nyonteknya nggak boleh salah maksudnya. Udah nyontek salah lagi. Nyontek salah. Udah nyontek salah keras pula. Keras lagi. Oke, sekarang ini pola ketiga. Coba kalau Pola pola 3. ketiga, Oh. coba cari jangan keliru. Tiga. Sahoro. Apa? Sahoro. Tahoro. Fi'il mudhari'nya apa? Yasharu. Yasharu. Yaskharu. Coba amarnya apa? Amarnya Ishar. apa? Ishar ya. Jadi fi'il amarnya untuk yang 3 huruf ini diambil dari fi'il mudhari' ya. Jadi kalau fathah ikut fathah, nanti kalau kasrah ikut kasrah. Jangan tengok fi'il madinya. Kalau untuk membuat fi'il amar, jangan tengok fi'il madinya. Cukup fi'il mudhari' saja. Sekarang yang berikutnya ini polanya keempat. Maka bacanya menjadi Habito. Ya, betul. Habibah. Fi'il mudhari'nya. Ayo. Yahbatu. Yahbatu. Fathah ya. Nah, oke, sekarang kita perhatikan coba. Habita yahbatu, huruf ba-nya, huruf yang tengah. Ketika madhi dia kasroh. Ketika mudhari dia fathah. Nah, untuk fi'il amar rumusnya dari fi'il mudhari, jangan fi'il madhi. Jadi, fi'il amar dari habita yahbatu adalah Ihbatu. apa? Ihbat. Ihbatu. Nah, jadi yang dibuat itu fi'il mudhari'nya bukan fi'il madhi. Ya. Kemudian berikutnya ini pola kedua. Maka bacanya menjadi Pertama. Ya, Pertama. Pertama. Mudhari'nya apa bunyinya? Yahtima. Yahtimu. Yahtimu. Yakhtimu. 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 Kemudian fi'il amarnya. Ikhtim. Ikhtim. Apa? Ikhtim. Ikhtim. Ya, ikhtim. Baik. Kemudian ini pola 1. Maka bunyinya menjadi Ghafala. 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 Fi'il mudhari'nya? Yaghfulu. 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 Amarnya? Irful. Irful. Ayo. I apa U? Oh iya. iya. Nah, kalau U ikut U juga. Kalau hanya U ikut U. Jadi apa? Uful. Ya. Baik. Ini polanya ketiga. Coba bacanya. Syaraha. Syaroha. Syaraha. Mudhari'nya. Yasrohu. Yashrahu. Fi'il amarnya. Ishrah. Isyrah. Isyrah. Ya. Oke. Makin pintar. Alhamdulillah. Sekarang yang 4, 5, dan 6 huruf. Sebelum kita kerjakan, maka kita harus ingat pengecualian-pengecualiannya. Untuk yang 4 huruf itu kalau fi'il mudhari'nya harus pakai yu ya, bukan pakai ya. Tuh. Kemudian untuk yang 5 huruf yang berawalan ta, nanti huruf tengahnya tidak perlu dikebawahkan, cukup di atas saja. Nah, itu pengecualiannya. Baik. Sekarang yang pertama itu berapa huruf? 4. Coba pilih bacaan mana yang paling pas dengan tulisan itu. Ikhlas. Jangan. Oh. Tadi belum. Oh, 4 Contekan. dia belum. Fi'il madhi. Af'ala. Ya, kita pilih dulu polanya af'ala kan. Jadi ini bacanya apa? Akhlaso. Akhlaso. Betul. Akhlaso. Oke. Sekarang ini 4 huruf. Karena 4 huruf maka fi'il mudhari'nya pasti yu depannya. Jadi fi'il mudhari'nya apa bunyinya? Yuhlisu. Yukhlisu. Yukhlisu. Amarnya. Ayo.
Tinggal dimatikan aja. Tinggal dimatikan, tapi sebelum terakhir harus kasroh. Jadi, Yukhlis. Lisong. kok pakai you? Kan fi'il amr ini. Ih, Nggak pakai you. ih, Oh iya iya. ikhlis. Depannya Akhlis. 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 Depannya tetap. Depannya Dari Madi ya. Dari Madi, lompat aja ke sini. Hmm. Cuman Oh. akhirnya sukunnya sebelum terakhir kasroh. Akhlis. Oh, kalau Oke. itu dari Madi, kan dari Muldori. Ya, jangan Bukan. Oh, Oke. Sekarang huruf aslinya apa saja nih? Kan 4, cari yang Oh. 3. 5. Oh ya. Yang mana? Oh, terus Kolaso. Amtok. nah, Sod. lam sama sod. Sod. Oh itu. Oke, sekarang berikutnya. Berapa huruf ini? 5. 5. 5. Cari yang pas persis di contekannya itu. Ih, Iftala. Oke, berarti apa bacanya? Ikhtalafa. Oke. Talafa. Apa? Cari sekarang bikin fi'il mudhari'nya. Yah. Yah. Talifu. Yahtalifu. Yakhtalifu. Harus ke bawah ya. ih, Yakhtalifu. Oke, sekarang fi'il amarnya. Yo. Ikhtalif. Tali. Ikhtalif. Oke, kalau ini berapa tadi? Berapa huruf? 5. 5. Berarti tambahannya 2, aslinya 3. Sekarang aslinya apa saja? Kho lam fa. Kolafa. Kok. Oke, fa. Bukan kof ya, fa. Pak, sorry. Oke. Sekarang berikutnya, berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. Cari kecocokan sama bunyi yang pada pola itu. Cari yang Tafa'ala. Oke, tafa'ala berarti bacanya ini Tafa. Tafakkar. tafakkaro. Betul. Sekarang fi'il mudhari. Ingat pengecualian. Kalau berawalan ta, maka huruf sebelum terakhir tidak perlu kasroh. Ya. Ya. Yatafakkaru. Ya tafakkaru. Tetap di atas. Ya tafakkaru. Oke, lambarnya sama juga, nggak perlu ke bawah. Jadi Tafakir. nggak perlu ke bawah. Tafakkar. Tafakkar. Tafakkar, ya. Tafakkar. Jadi nggak perlu ke bawah. Kalau yang lain-lain selain yang berawalan ta, huruf sebelum terakhirnya ke bawah. Gimana? Ustaz, selain yang berawalan. Selain yang berawalan ta kan cuma 2. Tafa'ala dan tafa'ala pada contekannya itu, pada pola yang Iya. lebih dari 3 huruf. Jadi Iya. khusus yang berawalan ta, nanti ketika fi'il mudhari dan fi'il amar, huruf tengahnya, huruf sebelum terakhir tidak perlu dikasroh. Oh. Yang perlu dikasroh itu selain 2 itu, pasti kasroh. Nih kasroh kan, ikhtalafa, kita perhatikan lamnya, ini fathah, ini kasroh. Akhlaso, ini fathah, ini kasroh. Tapi kalau ini tetap. Oke. Nah, fi'il mudhari'nya pun sama, tetap dia di atas, tetap fathah. Sekarang, kalau dia 5 huruf pasti aslinya 3. Apa saja aslinya? Iya. Fa, kaf, Ka amaro. kafro. Fa, kafro. Dari kata fikir. Fakir. Ya, fikir, berpikir itu loh. Bukan fakir. Kalau fakir kan nggak enak gitu. Miskin. Fakir. Nah, itu kan pakai Pikir. kof. Ya, oke. Sekarang berikutnya. Ini berapa huruf dan bacanya seperti apa? 4. Cari kesamaan dan Aslama. membaca. Apa? Aslama. Aslama. Af'ala. Aslama. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Yuslimu. Muslim. Kalau Oh. 4 huruf pasti you ya. Apa? Yus? Oh, kalau 4 pasti yu. Yus? Yuslimu. Yuslimu. Oke, fi'il amarnya sekarang. Berarti Aslim. is. Betul. Oh, as. Nggak perlu dirubah depannya. Oh. Aslim. Aslim. Oke, kalau begitu huruf aslinya Jadi kalau apa yang saja? i itu lebih dari 4 gitu ya Ustadz ya? Yang Yang berubah. mana, Bu? Yang mana? Itu yang kedua kan ih
talif. Hmm. Kalau yang 4 huruf berarti as gitu ya, amernya. Fi'il amr. Ini bukan karena amar, memang ini Tergantung adalah madinya. tergantung madinya, betul. Kalau madinya A ya A. Tergantung madinya. Oh ya, bukan Nggak karena berubah. 4 huruf atau Iya. 5 huruf gitu, bukan ya? Depannya nggak berubah. Oke. Berubah. Oke, oh iya madinya itu tak, itu tetap tak juga. Ya. Oke. Sekarang huruf aslinya apa saja nih? Selama Lam, mim. apa? Sin, Sin, lam, lam, mim. mim. Betul. Oke, sin, lam, mim. Baik. Berikutnya ini berapa huruf? 1, 2, 5. 3, 5. 5. Coba cari kesamaan. Yang sama Kasaba. ifta'ala. Jadinya iktasaba. Kasaba. Iktasaba. Sekarang coba bikin fi'il mudhari'nya. Berarti kalau itu Ya. ya. Ya, Oke. Ibu. ya kasibu. Oke. Oh, Sekarang berarti ini tetap ik gitu ya. iya, betul. Jadi Tab. Iktasib. iktasib. Oh, iktasib. Ke Oh bawah ya. ya, ke bawah. Ya, ke bawah. Selain yang berawalan ta, pokoknya sebelum terakhir harus ke bawah. Oke. Nah, sekarang huruf aslinya apa saja nih? Kaf, sin, ba. Kaf, sin, ba. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sama aja itu. Ya, sudah. Latihannya cukup. Jadi apa namanya, kita tuh sudah sampai materi itu ya, sudah sampai materi di mana kita sudah merubah pola-pola yang apa namanya, mulai yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf maupun yang 6 huruf. Nah, tinggal beberapa langkah lagi lah. Nah, Diulang lagi. ntar diulang-ulang lagi. Sampai lancar. Sampai bisa, bukan sampai lancar, sampai bisa. Oh. Ya, bisa dan lancar. Baik, sekarang ayat yang ke 25 ya? 25 panjang nih. 25 panjang. Kita ambil kosakatanya aja, jangan dilihat panjangnya, lihat intinya. Oke, sekarang Bashir. Apa artinya Bashir? Bashir itu fi'il atau isim? Isim. Tahu dari mana itu isim? Kata Oh, ini apa namanya? Setelah hafjar. Harus jar. Nggak ada harus jar. Ya. Fi'il. Fi'il apa? Nah, sekarang gini. Fi'il. Bashir. Fi'il apa ya? Tadi Ini fi'il apa? Fi'il itu itu apa namanya? Gitu. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Berapa huruf? Bashar. 4. Oh iya benar. 4. Oke, 4 huruf. Fa'ala. Fa'ala ya. Fa'ala. Bashar. Kemudian fi'il mudhari'nya apa ya? Tadi. Yubasi. Hah? Baknya hidup atau mati? Bukan lagi. Yo. Yubasiru. Sebentar. Baknya hidup atau mati baknya? Hidup. Hidup. Yubashiru. Iya, kalau hidup ya hidup, mati ya mati. Ya. Jangan setengah mati. Harus hidup ya mati ya mati gitu. Oke, jadi apa? Gimana? Yubashiru. Oke, yubashiru. Belum Sekarang ada, coba. Ustadz. Ya? Screen-nya belum ada. Udah ya? Screen-nya yang mana tuh? Enggak, barusan ini has started screen sharing. Oh, udah tuh? Oh, udah ya? Udah, Bu. Ya, aja Udah. yang belum. Oh, udah masih udah keluar belum? Belum. Oh, belum ya?
mau nyatet. Ini udah kelihatan. Belum, Basyara udah kelihatan. Yang lain. belum. Enggak, Yang masih itu start. kelihatan belum? Yang lain kelihatan. Oh, Kelihatan. aku doang ya berarti. Ya udah Coba Ustaz. lagi Pak Ustadz. Udah Kelihatan nggak Bun? Enggak, masih has started screen sharing. Ya udah deh, nggak Oh, apa. Nanti kan bisa lihat di YouTube. Bisa lihat di eh YouTube. lihat YouTube. Oke. Sekarang coba basyara itu fiil amarnya apa? Bashir. 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 Sekarang dia fiil apa? Fiil amar ya? amar. Fiil amar. Oke, karena fiil amar maka karakter asli dari huruf terakhirnya adalah sukun. Ya kan? Sukun. Iya. Tadi itu nggak sukun. Tadi itu pakai ada kasroh. Nah, itu yang kita mau giring ke sana. Oke. Oke. Coba kita perhatikan. Kalau Bashir itu shinnya kasroh atau fathah? Kasroh. Kasroh. Kalau Basyara fi'il madhi shinnya fathah atau kasroh? Fathah. Fathah. Nah, coba kita lari ke ini, ke apa namanya? Ke ayatnya. Coba sekarang shinnya kasroh atau fathah? Shinnya kasroh. Oh iya. Kasroh atau fathah? Kasroh. Bashir. Kasroh kan? Oke. Bashir. Kalau kasroh itu berarti fi'il apa? Amar. Fiil Amar. Amr Kalau ya. kalau fathah berarti fi'il apa? Adi. Fi'il madhi. Saya ulang. Ya. Bashir ini Bashiri ini shinnya kasroh kan? Ya. Kalau kasroh berarti fi'il apa? Amar. Fi'il amar. Padahal fi'il amar itu karakter akhir dari huruf aslinya itu apa? Sukun. Mati. Sukun. Sukun. Ini sukun atau tidak? Enggak. Kasroh, Enggak. kasroh lagi. Jadi sebenarnya sukun. Oh. 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 Sebenarnya sukun. Tapi Iya, ya, kenapa? ngerti sekarang. Karena ketemu lam mati nggak bisa dibaca ya. Betul. Sebenarnya Oh iya iya iya. sukun. Nih, coba. Bashiril ladzi. Itu tulisannya. Sudah terlihat di layar? Menyambungkan dua kata. Oke, menyambungkan dua kata. Jadi untuk menyambungkan dua kata, di mana kata yang pertama berakhiran huruf mati, sedangkan kata berikutnya berawalan huruf yang juga mati. Jadi dua kata ini, ya kata yang pertama akhirnya mati, kata yang kedua depannya mati. Kira-kira mati ketemu mati bisa ngomong nggak? Maksudnya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ar-Rama'al. Mati kan, susah kan? Bisa. Maka huruf mati pada akhir kata yang pertama harus diberi baris kasroh i. Jadi Banyak nih di Al-Quran. banyak. Jadi Kasroh itu adalah harokat bantuan, baris bantuan ya, untuk menolong agar huruf itu bisa disambungkan bacanya. Kalau nggak ada kasroh maka tidak bisa dibaca. Jadi untuk bisa dibaca harus mendatangkan apa? kasih. Bantuan dikasrohkan. Harus dikasrohkan. Tapi kecuali pada dua hal. Kecuali pada dua hal. Yang pertama pada harf min. Pada harf min maka harus diberi fathah bukan kasroh. Wa minan nasi, bukan wa minin nasi. Ya, aneh ya Ustaz. Nah, ini pengecualian. Bukan minal masjidil haram, bukan minil masjidil haram. Nah, kemudian yang kedua, kata ganti yang berakhiran huruf mim, seperti hum, him, kum, antum, tum. Itu kan kata ganti semua. Tapi ada mimnya di belakang. Maka huruf mati pada hum, him, kum, antum, tum itu diberi dhammah. Humul. Itu pengecualian. Sebenarnya aslinya hum tadinya ya. Sebenarnya hum. Jadi ini kalau dibilang nih hum ini memnya mati atau hidup ya? Mestinya mati. Hum mem sukun. Mati. Nah, bisa dhammah ini bantuan saja. Ya, agar bisa disambungkan.
Wa minan nasi, nonnya mati atau hidup? Mati harusnya. Mati, sukun. Harusnya mati. Oh, dari manusia min. Oh. Sekarang Oke. kalau begitu, sekarang begini. Nah, ini wabashiri. Maka Kira- dan Kira-kira ini aslinya mati atau hidup? Roknya ini mati. 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 Hidupkan karena dalam Karena mati. dan selain min, selain juga apa dari kata ganti Ya. yang berakhiran min, maka kembali ke mayoritas apa namanya pada umumnya untuk menyambungkan itu pakai kasroh, kecuali pada dua hal yang tadi. Oke, jadi kan bacanya kita Bashir, tetap Bashir. Kalau dipenggal-penggal, jangan dibaca Bashiri, nggak boleh. Kalau dipenggal ya, baru kemudian roknya itu berkasroh ketika disambungkan dengan kata yang depannya mati. Maka muncullah kasroh itu. Oke. Bashir, berikanlah kabar gembira. Apa artinya Bashir? Berikanlah. Berikanlah kabar gembira. Gembira. Amilu, mereka telah mengerjakan. Amilu, apa artinya? Mereka telah mengerjakan. Mereka telah mengerjakan. Kan sering kita ini ya, wa amilus shalihat. Seringkali kita artikan apa? Amilus shalihat artinya Dilakukan kerja, dirikanlah sholat. Sholat. amilus shalihat. Amal? Oh, amal Amal soleh. kebaikan. Ya, mestinya harus diterjemahkan, bukan amal soleh. Amal soleh itu tidak membumi untuk di Indonesia. Amal soleh itu konotasinya kotak amal. Jadi padahal amal soleh itu banyak sekali dan sangat luas. Yang amilu, mereka telah mengerjakan atau melakukan as-salihati. As-salihati itu fi'il atau isim? Isim. Isim. Oke, dia isim tunggal atau jamak? Jamak ya satu. Coba Tunggal, mana, Cik? tunggal. Coba kita perhatikan. Huruf terakhirnya ada huruf apa? Tak, buka. Taknya buka kan? Sebelumnya tak panjang atau pendek? Oh iya, Panjang kan? Kalau begitu panjang. Ya, jamak atau berarti jamak jamak. atau tunggal? Jamak. Nah, jamak yang mu'annas atau mudzakkar? Mu'anas. Mu'annas. Berarti as-salihati, kebaikan-kebaikan. Karena dia Oh, iya. bentuknya jamak. Jadi kebaikan, banyak kebaikan. Kalau disambungkan amilus salihati, apa artinya? Mereka telah membuat Mengerjakan kebaikan-kebaikan. Mereka telah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Berikutnya, jannatin. Apa artinya jannah? Surga. Surga. Sekarang jannatin pada ayat ini itu bentuknya tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Jamak muannas atau jamak mudzakkar? Mu'anas. Muannas. Taunya kalau jannatin itu adalah jamak dari mana? Kan surga. Ada alifnya dipanjangkan, taknya dibuka. Ya, bukan karena kan surga, bukan karena surga. Tapi karena itu yang di belakangnya itu loh, taknya dibuka kan? Nah, coba sebelumnya tak panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Nanti kalau misalkan kan surga, emang kenapa surga kan gitu? Ya, jadi surga itu ada berapa? Ada banyak. Tahu dari mana? Itu nunnya dipanjangkan. Iya, benar. Tapi ketika nunnya itu pendek, jannah, terus taknya tak marbutah, itu berarti sedang bicara satu surga atau secara keseluruhan. Ya, oke. Jannatin, surga-surga. Kemudian tajri. Tajri mengalir. Apa tajri? Mengalir. Kalau ditanya tajri itu fi'il atau isim? Tajri fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Huruf aslinya apa saja? Jim, Jariyah. Jim, ro. Ya. Ro sama? Oh, dari Ya. Ini huruf apa ini? Ya. Ya. Oh, itu ya. Ya, kenapa ya? Karena kasroh Karena kasroh. sebelumnya.
Jadi kata dasarnya apa tadi? Apa saja? Jariyah. Oke. Jariyah. Jim, ro, Ro, iya. ya. Ada huruf yang sakit nggak? Ya. Ada, iya. Ya, makanya dia nggak berharokat. Ya, nggak kuat dia menyandang membawa baris itu nggak kuat karena sakit, nggak sehat ya. Asalnya tajeriyu, mestinya tajeri. Jari. Nah, kenapa nggak dikasih baris? Kan biasanya fi'il mudhari itu karakter aslinya harus berharokat apa belakangnya? Iya. Fi'il mudhari itu biasanya karakter aslinya apa? Yu. Tanwin. Domah kan? Domah kan? Domah. Kenapa nggak domah? Nggak kuat, sakit dia. Oh. Tidak kuat menyandang domah karena dia sakit. Oke, sekarang tadi kata dasarnya jim, ro, ya. Itu satu akar yang sama dengan kata jariyah. Mengalir ya. Oh. Nah, jadi sodakoh jariyah. Yang benar sodakoh jariyah atau amal jariyah? Amal. Amal jariyah. Amal yang mengalir. Amal kok mengalir. Sedekah yang mengalir. Amal kan perbuatan, kebajikan, perbuatan baik, Ustaz. Bentar, gini loh. Perbuatan mengalir. Perbuatan baik yang mengalir. Perbuatan yang mengalir atau sodakoh yang mengalir pahala. Nih, kalau amalun, nah, gini, jariyah. Coba sekarang kita perhatikan. Sebelum kita ke sini, masjidun. Apa artinya masjidun? Masjid. Masjid. Kalau ini apa bacanya? Kabirun. Kabirun apa artinya? Besar. Besar. Oke. Masjid dan masjid yang besar. Berarti besar sebagai apa? Sifat ya. Oke. Dalam bahasa Arab itu kata sifat ditaruh di belakang. Sama seperti bahasa Indonesia. DM diterangkan menerangkan. Di dalam bahasa Arab itu sifat itu harus mengikuti yang disifati. Sifat itu harus mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati itu mudzakkar, maka dia ikut mudzakkar. Kalau yang disifati itu muannas, maka ikut muannas. Ya. Kalau yang disifati itu maka sifatnya harus masjidun kabirun. Kalau masjidin kabirin. Kalau masjidan kabiran. Ikut semua. Kebetulan yang kita contohkan adalah Sekarang kalau misalkan nih. Apa ini? Bacanya Madrasah. Madrasatun. Sekolah ya. Kalau sekolah yang besar gimana? Madrasatun kabirun. Kabiratun, nggak boleh kabirun. Kabirotun. Oh, kabiratun. Kan harus sama. Iya benar. Jadi sifat yang di belakang itu harus mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati mudzakkar, laki-laki, maskulin, maka sifatnya harus maskulin. Kalau yang disifati itu feminin, maka sifatnya pun harus feminin. Sudah bisa ditangkap? Iya, Ustaz. Oke, sekarang kita lihat ini. Amalun mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Jariyatun muannas atau mudzakkar? Muannas. Ada tak marbutonya nggak? Iya. Ada. Oke, saya ulang. Amalun ada tak marbutonya nggak? Nggak ada. Tidak ada. Berarti mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Kalau jariyatun ada tak marbutonya nggak? Ada. Berarti muannas atau mudzakkar? Ada. Muannas. Sama nggak ini? Sama nggak? Tidak. Berarti ini salah. Berarti ini salah. Oh, yang betul sodakotun jariyatun. Coba ini. Sodakotun muannas atau mudzakkar?
Mu'anas. Mu'annas. Jariyatun mu'annas atau mudzakkar? Mu'anas. Jadi yang betul amal jariyah atau sedekah jariyah? Sodakotun jariyatun. Itu. Udah pinter sekarang. Ya, seperti itu, sedekah jariyah. Cuman Dulu nggak tahu. Indonesia itu sering salah kaprah gitu loh. Jadi ya sudah biarin aja. Yang penting tujuannya baik, salah-salah dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya pede gitu, Pak. Salah pede ya karena nggak tahu. Atau karena ya terbiasa dengan kebiasaan di sekeliling kita ini amal jariyah. Padahal mestinya sedekah jariyah. Jadi kalau ada di satu masjid kotaknya ditulisnya amal jariyah, waduh ini pengurusnya siapa nih ya? Sama nih, Mu'anas bakar gabung. Ya silang itu nggak boleh, harus sedekah jariyah. Kalau ada tulisannya sedekah jariyah, ini pinter nih, pengurusnya pinter. Sedekah jariyah. Oke. Baik, kita lanjut. Tajri tahti yang artinya di bawah. Tahti artinya di bawah. Al-anharu sungai-sungai. Sungai-sungai. Kayaknya sampai sini aja kita potong ayatnya ya. Biar nggak banyak-banyak. Karena banyak ayatnya panjang. Kita potong sampai di sini. Oke, kita fokus di sini aja sampai. Kita ulang. Tahti apa tadi? Tahti? Tahti Bawah. di bawah. Tahti bawah. Al-anharu Sungai-sungai. sungai-sungai. Baik, coba kita ulang yang kotaknya saja. Basyir tadi apa artinya Basyir? Kabar Berikanlah kabar. Berikanlah kabar gembira. Atau Kabar gembira. lebih gampangnya itu gembirakanlah, gitu ya. Berilah kabar gembira atau gembirakanlah. Amilu apa artinya amilu? mereka telah mengerjakan Mereka telah mengerjakan as-salihati. banyak kebaikan, Kebaikan. Jannatin. surga-surga, Surga-surga. Tajri. mengalir Tahti. di bawah, Al-anharu. sungai-sungai. Baik, sekarang kita gabung ya, semuanya kita gabung, kita artikan dari depan berurutan sampai ke belakang sampai al-anhar. Wa, apa artinya wa? Dan Basyir. beri kabar gembira. Berikanlah kabar gembira. Alladzina. Orang-orang yang amanu. mereka beriman. Mereka beriman. Wa amilu. Dan mereka telah mengerjakan as-salihati. Kebaikan-kebaikan. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan juga orang yang suka melakukan banyak kebaikan. Nah, sekarang kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya Anna. Kenapa macet? Anna itu sama dengan Inna. Sesungguhnya. Iya, dirubah barisnya dikit ke atas sudah bingung. Iya. Kenapa Jadi perlu gini, pakai A? Jadi gini, Inna sama Anna itu sama. Ya. Artinya sesungguhnya juga, nanti cara bekerjanya sama, hanya saja penempatannya yang berbeda. Kalau Inna itu biasanya di awal kalimat. Iya. Kalau Anna itu di tengah-tengah dia. Dia menjadi bagian dari kalimat sebelumnya, itu Anna. Jadi kalau Inna dia menjadi dia paling depan. Menjadi garda depan dari sebuah kalimat. Seperti kemarin ya di ayat berapa itu? Ayat 6 ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Paling depan itu makanya pakai inna. Tapi begitu dia di tengah maka berubah menjadi anna. Baik. Anna apa artinya anna? Sesungguhnya bahwa boleh. Lahum. Bagi mereka. Jannatin. Surga-surga. Berarti surga itu banyak atau satu? Banyak. Berarti bisa dong nanti beda kelas surganya kan? Iya. Bisa beda kelas. Kenapa?
Kan ada surga Aden, sudah surga Naim, Iya, surga misalkan kita sama anak-anak kita gitu, kan tingkat keimanannya kan nggak sama, kan? Iya, Ustaz. Berarti surganya sama atau beda? Kan Apanya? tingkat keimanan, tingkat ketakwaan antara orang tua sama anak itu sama atau tidak sama? Beda. Beda kan? Berarti surganya nanti sama atau beda? Beda kalau beda. Beda ya Ustaz ya. Sebenarnya beda tapi disamakan. Kalau disamakan mau ambil yang mana? Ambil yang tertinggi atau yang terendah? Tertinggi. Maka diambil yang tertinggi. Nah, gitu. Diambil yang tertinggi. Makanya jangan bosan-bosan kita itu mencetak generasi yang lebih soleh. Kalau kita sudah soleh, lebih soleh. Tapi kalau kita belum soleh, ya disolehkan. Karena keturunan Ustaz. Karena kita agar apa ya istilahnya, agar kita punya harapan untuk meningkatkan tingkatan surga kita. Mungkin barangkali kita nggak pede sama ya surga kita nanti kelas apa ya? Wah, kalau gitu kalau pengen naik, cetak itu generasi sesudahnya untuk yang surganya lebih tinggi. Biar kita nanti dikerek, dikontrol ya. Ya, dikerek, dikontrol. Oke. Jadi itu ada itu di keterangannya di surah apa itu? Di surah At-Tur ya. Surah At-Tur kalau nggak salah tentang pengerekan surga itu. Nah, tentang pengerekan surga itu di surah At-Tur ayat 21. Nanti bisa dilihat sendiri. Surah At-Tur ayat 21. Jadi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman dan kemudian dia punya keturunan dan keturunannya itu mengikuti keimanannya dia. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berjanji, aku pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Dipertemukan dalam ruangan yang sama di level yang sama. Terus kemudian Allah berjanji juga wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Aku tidak kurangi sedikit pun. Tidak kurangi sedikit pun berarti apa? Dipilihkan derajat yang tertinggi, bukan yang terendah. Jadi batas atas yang dipakai, bukan batas bawah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Surah At-Tur. Ayat berapa tadi Ustaz? Ayat 21. Surah At-Tur 52. 52 betul, 52 ayat 21. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Jadi surga banyak. Berarti tingkat keimanan seseorang dengan keturunannya bisa beda. Tapi nanti ditempatkan di surga yang sama, di level yang sama. Diambil yang tertinggi. Bukan diambil yang terendah. Oke. Jannatin surga-surga. Tajri Mengalir. Min tahtiha. Sungai. Di bawahnya. Apa yang mengalir? Al-anharu. Sungai. Jadi sungainya mengalir di mana? Di bawah. Di bawah. Surganya di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Kayak jembatan begitu. Sungainya di bawah, terus surganya di atas. Berarti kayak apa? Ngapung, surga apung. Dulu saya pernah bilang bahwa itu kalau dibayangkan surga itu seperti di atas saya. Bukan seperti itu. Jadi bintah tihal anhar itu kira-kira itu adalah bahwa sungai itu mengalir di bawah. Kalau sungai mengalir di atas, itu banjir. Tumpah. Iya, yang mengalir di atas maksudnya di atas ininya, di atas pinggirannya, tepinya. Kan sungai itu kan ada tepinya tuh. Sungai yang ideal itu adalah di bawah tepinya. Di bawah tepi kanan kirinya. Nah, kalau di atas tepinya itu banjir meluap. Jadi
Ya, cukup sampai di sini dulu ya. Nanti ke bagian. Oke. Jadi kita potong untuk ayat yang 25, kita potong jadi separuh. Nah, yang terpenting Jadi itu tadi. Maaf, Ustaz. Yap. Jadi sebetulnya itu arti kiasan ya Ustaz. Min tahtihal anhar itu sebetulnya kiasannya surga atau Iya. keadaan sebenarnya kan begitu Ustaz? Ini Al-Quran turun kan di Arab. Di Arab itu kan gurun pasir dan batu. Kemudian imajinasi orang gurun itu yang paling indah itu apa? Air. Air, Ada air ya Ustaz. Kebun dulu, taman. Jannah itu taman. Ya taman. Kemudian taman tuh kalau nggak ada airnya kan bisa hijau-hijau. Nggak ada. Iya. Makanya nggak itu Iya. airnya tuh gemericik terus. Dan airnya itu nggak pernah mengalir di atasnya. Selalu mengalir di mana? Di bawah. Bawah. Jadi ya maksudnya itu surga itu bebas banjir gitu loh. Jadi jadi airnya itu ngalirnya di bawah terus, nggak pernah di atas. Iya. Nah, itu jadi tahtihan. Baik. Jadi catatan untuk hari ini itu menyambungkan dua kata. Yang pertama terakhirnya mati, yang kedua awalnya mati. Maka untuk menyambungkan dua kata yang mati ketemu mati, maka harus mendatangkan baris kasrohi. Kecuali pada dua tempat. Yang pertama adalah min. Kalau nyambung min jangan pakai kasroh, nanti jadinya minil. Ya, jadi harus minal. Ya, yang kedua itu ada kata ganti yang berakhiran mim. Antum, hum, him, kum itu tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan dhammah. Kenapa dhammah? Karena dhammah itu identik dengan wawu dan biasanya jamak itu identik dengan wawu. Makanya harokat yang digunakan untuk menyambungkan adalah harokat dhammah. Ya, karena lebih dekat dengan wawu. Baik. Itu dulu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih.